Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa. Melanjutkan bahasan pada minggu kemarin kita masih berbicara ayat yang ke-46. Ya, pada pertemuan terdahulu kita belum beres membahas ayat yang ke-46, di mana di dalam ayat yang ke-46 sebagaimana pada pertemuan terdahulu telah kita bahas bahwa di dalam ayat yang ke-46 ini kita membicarakan ya min qabaihil Yahudi, tentang kejelekan sifat-sifat orang Yahudi. Nah, di antara kejelekan sifat orang-orang Yahudi, yang pertama adalah minalladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadihi. Di antara mereka orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima am mawadihi, mereka suka merubah kalam Allah an mawadihi, dari tempat-tempatnya. Ai min haulail Yahudi, di antara orang-orang Yahudi ini parikun ada segolongan yubaddiruna kalam Allah, mereka merubah kalam Allah fit Taurat, yang ada dalam kitab Taurat. Bahkan wayufasirunahu, mereka menafsirkan kalam Allah yang ada dalam kitab Taurat bighairi muradillahi, dengan yang tidak dimaksud oleh Allah. Mereka menafsirkan kitab Taurat yang adanya kitab Allah ini, mereka tafsirkan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Nah, ini salah satu sifat orang Yahudinya, kejelekan orang Yahudi yang Allah sebutkan yang pertama pada ayat yang ke-46. Mereka orang-orang yang suka merubah ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab Taurat. Nah, kemarin kan telah kita bahas orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang sama dengan menyembunyikan ayat-ayat Allah. Dan ancaman bagi orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah tidak main-main. Naon ancaman bagi orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah? Laknat Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa-apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati, berupa keterangan-keterangan yang sudah jelas, wal huda, dan menyembunyikan petunjuk Allah, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, sesudah kami, kata Allah, menjelaskannya dalam Alkitab tapi mereka sembunyikan. Ya, maka kata Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Allahu Akbar. Hati nanon neraka, orang menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama orang Yahudi. Nah, kemudian sifat yang kedua, sifat orang Yahudi, yang kejelekan orang Yahudi yang Allah ceritakan pada ayat yang ke-46 ini, nyata wa yaquluna sami'na wa asaina. Tatkala mereka diseru kepada perintah Allah, diseru kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina, kami mendengar, wa asaina, dan kami tidak akan mentaati. Ya, bedakan dengan orang-orang berimannya. Orang-orang beriman mah sami'na wa ata'na, tapi orang-orang Yahudi mah sami'na wa asaina. Ya, nah inilah ya, kemarin telah kita bahas ya. Nah, ini perbedaan sifat antara orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiganya, wasma ghaira musma'in, mereka seolah-olah mendengar padahal mereka sebetulnya tidak mendengarkan. Makanya karena mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak akan mau melaksanakan, makanya orang yang seperti ini wasma ghaira musma'in. Orang yang seperti ini kelihatannya seperti mendengar, padahal hakikatnya mereka tidaklah mendengar. Kemarin kan telah kita bahas
ya, disinggung oleh Allah dalam Al-Anfal ayat 21. Ada orang yang sifatnya seperti ini, ya, mereka mengatakan kami telah mendengar, kami sering hadir ke pengajian, padahal cek Allah eta jalma teh sabenerna mah can ngadenge da teh eta jalma teh. Ya, makanya di dalam Al-Anfal ayat 21 kemarin kan telah kita bahas, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun, wala takunu kalladzina qalu sami'na. Janganlah kamu sekalian menjadi orang-orang yang mengatakan sami'na, kami telah mendengar, wa hum la yasmaun, padahal mereka sebetulnya belum mendengar. Jadi ayat cek Allah tadi Pak jalmi model gitu. Jalmanya jalmi model gitu. Ya, mereka kelihatannya mendengar, sok hadir ke pengawasan, tapi cek Allah hakikatnya mereka belum mendengar udah ya Pak. Kenapa? Sebab mereka mendengarnya tanpa diikuti dengan akokna ketaatan. Teu aya niat di hatena hayang ngamalkeun kana naon-naon anu kadanguna. Makanya saya sering katakan, tatkala kita hadir ke pengajian seperti ini, niatkeun ku urang lain ngan saukur thalabul ilmi, tapi niatkeun ku diri urang tatkala kita hadir ke pengajian ini, di samping pertama thalabul ilmi, niatkeun urang hayang ngamalkeun kana ilmu anu kapanah ku urang. Niatkeun kitu teh Pak. Hah? Niatkeun kitu teh. Teu nya. Niatkeun teh Pak. Ya Allah, ya abdi bade milarian ilmu. Sareng mudah-mudahan ya Allah anjeun masa kakiatan abdi sing tiasa mampu ngamalkeunana. Dan jadi urang ulangan saukur milarian ilmu unggul. Tapi niatkeun hoyong ngamalkeun da penting ieu pengamalanana teh Pak. Lamun orangnya seringnya, makanya katanya ini untuk mengamalkan ilmu ini kunci surga tadi. Ya Allah kan berfirman, yabna Adam, dalam hadis kursinya Allah berfirman, yabna Adam, hai anak Adam, if'alil khair, kerjakan oleh engkau kebaikan. Kenapa Allah merintahkan mengerjakan kebaikan? Fa innahu, karena sesungguhnya mengerjakan kebaikan, miftahul jannah, itu adalah kuncinya surga. Jadi kuncinya surga itu naon? If'alil khair, mengerjakan kebaikan, bukan tahu kebaikan. Tahu kebaikan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi kalau tidak dikerjakan, orang tersebut belum mendapatkan kuncinya surga. Kuncinya surga itu mengerjakan kebaikan, bukan tahu kebaikan. Orang yang tahu kebaikannya belum tentu dia mau mengerjakan kebaikan. Itu tidak berbanding lurus. Ya, tidak berbanding lurus. Orang yang tahu kebaikan, dia akan pasti mengerjakan kebaikan. Itu berbanding lurus model gitu. Tak sering-sering orang ngaduha ka Allah, ya Allah jantankeun diri abdi sing janten jalmi anu mampu ngamalkeun kana kasayan anu abdi tos apal. Sudah sering Pak ngaduha model kitu. Nyata sebab tidak sedikit orang yang tahu kebaikan tapi dia tidak mampu melaksanakan kebaikan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya waroina, dan mereka pun mengatakan roina. Ya, tetapi layam bi alsinatihim, dengan memutar-mutar lidah mereka, watonang fiddin, dan mencela agama. Nah, inilah salah satu kejelekan sifat orang Yahudi ya. Nah, ro'ina itu artinya apa? Ro'ina itu artinya ya, perhatikanlah kami. Ya, perhatikanlah kami ini ya, ro'ina itu artinya. Dulu para sahabat senantiasa mengucapkan kata-kata ini pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ro'ina, ya perhatikanlah kami ya Rasulullah. Ini para sahabat suka mengatakan kalimat ini kepada Rasulullah. Ya, kalimat ro'ina. Nah, orang-orang Yahudi mengetahui para sahabat suka mengatakan kalimat ro'ina. Nah, kemudian orang-orang Yahudi mengikuti, ya, mengucapkan seolah-olah mengikuti para sahabat mengucapkan kata ro'ina, tapi dengan cara digumamkan dah. Ya, jadi seolah-olah mereka mengikuti sahabat ya, mengucapkan ro'ina, padahal mereka karena digumamkan ya, supaya tidak jelas, padahal mereka sebetulnya dirubah kata ro'ina ini dengan ru'unah. Ya, nah, jadi kalimat ro'ina ini oleh mereka dirubah dengan kalimat ru'unah. Ru'unah itu artinya kebodohan yang sangat tadi, Pak. Nah, ini sebab kenapa orang Yahudi melakukan ini? Ini sebagai ejekan dari ya, toknan fiddin, mencela terhadap agama, mengejek terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kalimat ro'ina ini dijadikan bahan plesetan, ya, mencurang, memplesetkan. Inilah salah satu sifat orang Yahudi.
Mereka orang-orang Yahudi suka mempleset-plesetkan bahasa tadi kan. Model tadi tah. Orang-orang beriman tatkala disuruh pada seruan Allah mengatakan sami'na wa ata'na. Orang Yahudi pan hampir deket kan sami'na wa asaina. Ya, nah ini sama. Ya, orang-orang beriman mengatakan pada Rasulullah ra'ina. Ya, mereka mengucapkan pada Rasul dengan cara digumamkan ro'ona. Ini hampir dekat tadi kan. Ini suka mempleset-plesetkan seperti itu orang-orang Yahudi tadi. Nah, makanya ya ada lagi ya tatkala ya orang-orang beriman mengucapkan kalimat hitoh ya orang-orang Yahudi mengucapkannya hintoh ya ada kan dalam suratnya dalam surat Al-Baqarah ya ayat 58 ya ayat 58. Jadi tatkala orang-orang beriman ya pada waktu itu umat Nabi Musa ya dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya supaya masuk ke daerah Baitul Maqdis ya tatkala masuk ke pintu gerbangnya Allah memerintahkan supaya mengucapkan kata hitoh ya, hitoh itu artinya bebaskanlah kami dari dosa. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin fabaddalal ladina dzalamu qaulan ghairal ladzi lalakum tingali. Wa id qulna dan ingatlah ketika kami berfirman udkhulu masuklah kamu sekalian hadhil qaryata ke negeri ini ya maksudnya negeri Baitul Maqdis ya ini umat Nabi Musa dulu diperintahkan supaya masuk ke daerah Baitul Maqdis. Fakulu makanlah oleh kamu sekalian minha di negeri itu haitsu syi'tum ya tak sekehendak kamu sekalian rogodan dengan puas. Wadkhulul baba dan masuklah kamu sekalian ya ke pintu gerbangnya Baitul Maqdis tersebut sujadan sambil sujud. Maksud sambil sujud di sini sambil menundukkan kepala ya sebagai tanda syukur kepada Allah karena mereka pada waktu itu baru saja dibebaskan dari padang tih Pak. Seingatnya penjelasan bahula surat Al-Baqarah mereka orang-orang umat Nabi Musa ini ya orang-orang Bani Israel dikurung oleh Allah di padang tih ya selama 40 tahun. Tidak bisa keluar Pak di padang tih selama 40 tahun ya dihukum oleh Allah. Nah kemudian setelah dibebaskan oleh Allah memerintahkan supaya mereka masuk ke daerah Baitul Maqdis. Nah tatkala masuk ke pintu gerbangnya ya Allah memerintahkan waqulu hitoh dan ucapkanlah oleh kamu sekalian hitoh ya kalau engkau mengucapkan hitoh naghfir lakum khotoyakum pasti kami akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian kesalahan-kesalahan kamu sekalian. Tapi apa yang terjadi? Fabaddalal ladzina dzalamu orang-orang dolim itu menggantikan kaulan kepada ucapan ghairul ladzi qila lahum yang tidak diperintahkan kepada mereka untuk mengucapkannya. Allah memerintahkan mengucapkan kata hitoh, mereka malah mengucapkan kata hintoh tadi hampir sama banyak. Nah inilah ya hampir sama. Ari hintoh mah hartosnya meminta gandum. Apa hitoh mah bebaskanlah kami dari dosa. Diplesetkeun tah ku orang Yahudi hitnya hitoh ya tah diheureukeun gitu bahasa uramanya. Jadi sifat orang Yahudi suka mempleset-plesetkan bahasa tadi Pak. Nah termasuk kalimat ro'ina tah. Wa ro'ina mereka mengatakan ro'ina layam bi alsinatihim dengan memutar-mutar lidah mereka kedengarannya seperti ro'ina padahal mereka mengucapkan bukan ro'ina tapi ru'unah tadi Pak. Ya, ini sebagai bahan ejekan ini sebetulnya ya ejekan wato'nan fidin mencela agama. Allah kan maha tahu ketingali takwa Allah makanya Allah menurunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 4 ya kata ro'ina supaya diganti ya dengan undurna ya Al-Baqarah ayat 4 kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u
walil kafirina ada nanggo jalan dibuka tadi walil kafirina adabun anda kaidahnya tinggal coba Al-Baqarah ayat 104 104 walil kafirina adabun ada itu mana gelap beda adabun adabun alim itu benar ada terjemahan adabun alim kadang enggak ya sulitna nalal Quran teh kitu dan kadang pokok ya adabun alim ya adabun syarif ya, antara adil jeung alim kan seperti itu kita tinggal. Nah, sehubung dengan tingkah laku orang Yahudi tersebut, ya, nah, mereka mengganti kata ro'ina layam bi alsinatihim dengan memutar-mutar lidah mereka seolah-olah mengatakan ro'ina, padahal mereka mengatakan ru'una. Ru'una artinya kebodohan yang sangat. Ini ejekan terhadap Rasulullah. Makanya kemudian Allah menurunkan Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu ro'ina, janganlah kamu mengatakan ro'ina. Ya, sebab perkataan ini telah dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang Yahudi. Ya, la taqulu ro'ina wa qulum durna, tetapi ucapkanlah oleh kamu sekalian undurna. Ya, jadi ini maknanya sama. Antara ro'ina dengan undurna maknanya sama. Karena kalimat ro'ina telah dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang Yahudi, maka Allah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengganti kalimat ro'ina pada waktu itu diganti dengan kalimat undurna. Ya, nah inilah ya, kejelekan sifat yang ketiga, sifat orang Yahudi seperti itu. Ya, jadi wa ro'ina, mereka mengatakan ro'ina layam bi alsinatihim, dengan memutar-mutar lidah mereka, wa to'nang fiddin, dan mencela terhadap agama. Ya, jadi ejekan gitu. Nah inilah ya, jadi sifat orang Yahudi suka mempleset-plesetkan bahasa model gitu adalah sami'na wa ata'na, jadi sami'na wa asoina. Ya, kemudian naon tadi teh? Ya, ro'ina jadi ru'una, hitoh jadi hintoh. Ya, nah ini sifatnya. Tak lamun aya jelema sok mempleset-plesetkeun bari ngangeureikeun kanu agama. Ya, nah ini sama dengan sifat tingkah laku orang-orang Yahudi tadi. Banyak tidak zaman sekarang orang yang seperti itu? Banyak. Orang yang seperti itu banyak tadi, mempleset-plesetkan bahasa yang tujuannya menghina terhadap agama. Nah, kemudian terusan ayat ini, walau annahum qalu sami'na wa ata'na, dan kalaulah sesungguhnya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na wasma wangdurna, dan mereka mengucapkan wasma wangdurna, lakana khairal lahum, tentulah hal ini akan lebih baik bagi mereka, wa aqwama, dan lebih tepat. Ya, jadi kalau mereka mengucapkan bukan sami'na wa asoina, tapi mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, dan kalaulah mereka mengucapkan wasma-nya wangdurna, bukan wasma ghairu musma'in, lakana khairal lahum, tentu hal ini lebih baik bagi mereka, wa aqwama, dan lebih tepat. Walakin la'anahumullah, tetapi karena Allah telah melaknat kepada mereka. Kenapa Allah sampai melaknat kepada mereka? Bikuprihim, disebabkan dengan kekufuran mereka. Karena mereka terus-menerus melakukan kekufuran kepada Allah, akhirnya Allah melaknat kepada mereka. Karena mereka telah mendapatkan laknat dari Allah, fala yu'minuna illa qalila, maka tidaklah mereka beriman illa qalila, kecuali hanya sedikit, atau dengan keimanan yang sangat tipis, buruk-buruknya, mudah berubahnya. Ya, nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kemarin ayat yang ke-46.